Shalom jemaat semua yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami segenap Gereja Baptis Indonesia Maleber mau mengucapkan selamat Natal 2020 dan juga selamat Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Dan juga pada pagi hari ini kami segenap Gereja Baptis Indonesia Maleber meminta maaf karena yang seharusnya kebaktian Natal pada pagi hari ini diadakan online secara offline, dan juga kebaktian pada tanggal 27 Desember hari Minggu yang semula diadakan secara offline menjadi ditiadakan. Dimohon untuk segenap jemaat untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan juga tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Doa pembukaan, saya minta Bapak Nuryana untuk memimpin kita dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Inilah saat yang paling membahagiakan bagi kita, di mana kita bisa boleh merayakan Natal bersama-sama. Kita akan memulai perayaan kita pada Natal kali ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih yang begitu besar sudah kau curahkan di dalam putramu Yesus Kristus ya Tuhan. Engkau sudah menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk boleh menembus kami semua ya Tuhan, memberikan kelepasan bagi kami, penebusan bagi kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu sungguh membungkus jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleber ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat sukacita yang besar daripadamu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal meskipun secara online, secara bersama-sama. Biarlah Tuhan memimpin perayaan ini dan menjadi pelajaran berharga bagi kami, menjadi berkat bagi kami, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Pimpin ya Tuhan setiap orang yang terlibat di dalam acara Natal kali ini ya Tuhan, supaya apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka beri kepadamu menjadi berkat bagi jemaatmu ya Tuhan, bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, namamu sendiri yang boleh dipermuliakan. Karyamu sungguh lebih besar dari segala sesuatu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama sebagai tubuh Kristus. Tahun ini memanglah tidak mudah kita lewati. Banyak hal dibatasi dan kita dituntut untuk bisa mengikuti perubahan yang ada. Khususnya karena pandemi seperti sekarang ini. Tetapi biarlah hari ini tidak mengurangi iman percaya kita kepada Kristus. Tetapi justru malah membuat kita semakin kuat, berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Seperti pesan Natal kali ini, Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, Dia bahkan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Dia mati dikuburkan, tetapi 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Hal ini membuktikan Dia memang menang atas kuasa maut, dosa dan kegelapan. 40 hari kemudian Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi, dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saatnya menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Akhir kata, kami atas nama panitia mimbar mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas sambutannya. Kini saatnya kita mau bersama-sama mengangkat sebuah pujian untuk menyambut kedatangan Tuhan kita telah lahir di dunia. Kita akan menyanyikan hari ini adalah hari Natal yang akan dipandu oleh anak-anak sekolah minggu. Kita tetap harus bersemangat. Mari kita angkat satu pujian lagi. Ya, kalau tadi kita sudah dipandu oleh anak-anak sekolah minggu, kali ini kita akan dipandu oleh para ibu-ibu dari WBI. Kita akan mengangkat satu pujian Dengar Lonceng Berbunyi. Dengar, 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 dengar. Dengar lonceng berbunyi, bergema malam hari, berwarna
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Nuryana. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Kita mau angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 63, Ku Kurang Tahu Mengapa Tuhan Allah, yang akan dipandu oleh Saudara Bagas dan Saudari Sisil. Angels worship should set his love upon the sons of man. Oh, what a shepherd he should save the wanderers to bring them back. They know not how or when. But this I know, that he was born of Mary, when Bethlehem's manger was his only hope, and that he lived at Nazareth and Naples, and so the Savior of the world is come. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah Turun menghadiri manusia. mengapa Kristus bagaikan gembala Mencari yang sesat di dunia. namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan berita Natal, di mana tema kita adalah karya yang terbesar, karya lebih besar yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami saat ini kembali datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan boleh kami meminta pimpinanmu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami ingin menikmati firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, memberikan sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, dan kami ingin menikmati itu di dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempunyai firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memeteraikannya, menjelaskannya, dan firman itu sungguh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan secara bersama-sama diambil dari
1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 6 dan ke-12. Inilah saya akan bacakan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah firman Tuhan yang boleh saya bacakan dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat merenungkan beberapa pokok yang membuat kita lebih mengerti, membuat kita lebih sadar, membuat kita lebih terbuka, dan kita lebih hidup ketika kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Dari hal yang pertama dikatakan bahwa inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan Natal, yaitu tentu adalah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan inilah yang Alkitab menyatakan bahwa dia telah datang ke dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, dan di mana perayaan kelahirannya boleh kita rayakan di bulan-bulan Desember ini. Dan itu sesuatu yang menggembirakan, berita besar ya. Dan itu juga menunjukkan sebuah karya yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Selama ini kita sudah membaca firman-Nya dari perjanjian lama, bagaimana nubuatan itu terjadi, ada, diberikan kepada kita, dan kemudian Tuhan menggenapinya. Sehingga saat ini kita baca, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus, firman itu telah jadi manusia, menjadi daging ya, dan tinggal di antara manusia. Yang beritanya disampaikan 2000 tahun yang lalu ketika Maria mendengar kabar berita ini dan melahirkan seorang bayi dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, dan diberi nama Yesus Kristus. Itu satu berita, dan itu diteguhkan oleh, dikatakan, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi itu betul-betul adalah roh Tuhan sendiri yang menegaskan, yang memeteraikan, yang menyatakan bahwa Kristuslah sudah datang, sudah lahir. Nah, satu hal yang boleh dikuatkan bahwa di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada 3 hal yang memberi kesaksian, di mana ketiga hal itu 2 tempat, di mana adalah di sisi sorgawi, di satu lagi di sisi duniawi, di mana dunia, yaitu di mana di sorga dibilang ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang semuanya selalu memberi kesaksian tentang kelahiran Tuhan Yesus ini. Inilah yang menyatakan kebenaran kepada kita bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itulah yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dan karya dialah, perbuatan dialah yang utama, yang besar, yang dinyatakan kepada manusia, bahwa itu adalah betul-betul karya dari Tuhan sendiri. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam bumi, yaitu roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itulah pribadi Yesus sendiri yang ada, yang
firman itu yang sudah jadi manusia, tinggal di antara manusia, kemudian dia bersaksi menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang Bapa, tentang Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah salah satu bukti kebenaran, pernyataan kebenaran ya, bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar, dialah Tuhan yang satu-satunya itu. Sungguh kita bersyukur bahwa Tuhanlah sendiri yang terlibat di dalam pernyataan ini, kesaksian ini. Nah, dalam hal ini kemudian kita dapat menerima sebuah pernyataan yang luar biasa kembali, bahwa kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi dikatakan memang Allah sendiri yang menyatakan itu, dan itu lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya, jadi kita sudah jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir di muka bumi ini adalah betul-betul pernyataan Tuhan. Dan kita sudah melihat dalam sejarah kelahiran ini bahwa Tuhanlah sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya, anak Allah, dan Allah sendiri yang memberi kesaksian tentang itu. Nah, salah satu hal yang sangat penting juga, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini sungguh memberikan satu perubahan hidup kepada orang-orang, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu memiliki sebuah kesaksian yang hidup, memiliki hidup yang kekal, dikatakannya di dalam dirinya. Nah, ini yang sangat penting, bahwa pernyataan bahwa setiap orang yang percaya kepada anak Allah, setiap orang kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki hidup yang kekal di dalamnya. Dia memiliki sebuah kesaksian, sebuah pernyataan kebenaran yang diteguhkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa dari ayat-ayat ini, bahwa kita, ya, dari setiap orang yang sungguh sekarang mengenal Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang sangat besar, sebuah kepercayaan yang sangat besar dari Allah kepada kita. Dan dikatakan kemudian ya, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Allah membuat dia itu menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi setiap orang yang saat ini mendengar berita kebenaran tentang berita Natal, sekalipun kemudian tidak percaya, itu adalah membuat sebuah tuduhan bahwa ya Tuhan itu adalah berdusta. Karena kita tadi sudah mendengar bahwa yang memberi kesaksian dari sejak awal dunia ini, dari sejak awal karya yang ini dinyatakan, karya Tuhan kepada manusia, bahwa Allah sendiri yang berkarya, Allah sendiri yang membuat kesaksian, dan kesaksiannya itu amin ya dan amin. Nah, sehingga setiap orang yang tidak percaya kepadanya, dikatakan itu membuat yang tadi kesaksian itu dia itu pendusta, berbohong, seperti itu. Itulah yang kita tahu ya, di dalam kata Alkitab seperti itu. Dan salah satu hal yang sangat penting di akhir renungan kita ini adalah ayat 11 dan 12 yang tentunya menjadi tantangan bagi kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi dikatakan setiap orang yang memiliki anak, setiap orang yang percaya kepada itu Kristus Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Dan hidup itu kemudian ada di dalam diri anak Allah, di dalam diri Tuhan Yesus. Dan inilah yang kemudian kita katakan kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Kita dikatakan kita menjadi Kristen, menjadi murid Kristus. Nah, dari hal ini kita dituntut untuk belajar sama Dia, untuk taat sama Dia, untuk percaya kepada Dia. Bahkan dikatakan untuk berbagi berita kesaksian ini kepada orang lain. Dan inilah dikatakan, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, itu puji Tuhan, haleluya ya, bahwa setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, berserah kepada
Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia memiliki hidup, dan hidup itu yang membuat orang itu hidup, membuat orang itu mengenal kebenaran, mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Dan ini hal yang luar biasa. Dan itulah tugas kita sebagai orang Kristen saat ini adalah memberikan kesaksian. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya, untuk mereka kemudian memperoleh kesaksian tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar dan taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Terima kasih atas kesempatan boleh merenungkan dan sharing firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam acara perayaan Natal kali ini. Tuhan memberkati. Salam, amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah kehidupan kami. Seperti dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, dia memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan hidup itu membuat kami memiliki sebuah kesaksian, sebuah tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk menjadi murid Kristus, bahkan menjadikan murid orang lain murid Kristus, dipakai oleh-Mu menjadi alat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal tahun ini sangat berbeda karena yang dekat menjauh, yang jauh mendekat. Selamat sore Bu. Ya betul sekali. Tahun ini kita hanya merayakan Natal kita melalui online, tapi kita bersyukur sekali kita diberi kesehatan. Sebenarnya kami rindu sekali untuk bersekutu lagi seperti biasa, bersekutu bersama. Namun kita tetap harus semangat. Kita walaupun hanya bersekutu melalui online, kita harus bersyukur kita tetap diberi sehat dan kuat. Selamat sore Ibu-Ibu. Ya, kita bersyukur ya di hari ini kita boleh memperingati perayaan Natal ya, sekalipun melalui online ya. Karena itu kita tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Karena Tuhan yang sungguh luar biasa boleh menyatakan kasih-Nya. Kita diberikan kemudahan, kelancaran. Melalui online ini kita boleh merayakan bersama-sama. Oleh karena itu mari kita akan terus bersemangat, bersukacita atas kelahiran juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami dari keluarga Bapak dan Ibu Siagian ingin memberikan sebuah pujian yang berjudul Nunga Jupang Museari Pestai, yang artinya bahwa Natal telah tiba. Mari kita sambut Tuhan kita yang telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Selamat mendengarkan. Nunga
Yesus memberkati. Tak terasa sudah di penghujung acara kebaktian Natal pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menutup ibadah Natal kita dengan pujian Natal di Hatiku yang akan dipandu dari teman-teman kita 3G. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Mari kita tutup kebaktian Natal pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang hari ini kami telah melaksanakan kebaktian Natal pada pagi hari ini walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami sepanjang kami melakukan ibadah secara online Tuhan. Dan kiranya makna Natal pada tahun ini itu sangat berarti sekali buat kami Tuhan. Dan juga tetap lindungi kami dan jagai kami dari segala macam virus-virus dan juga segala macam masalah yang akan mengganggu kami. Terima kasih Engkau selalu ada di samping kami untuk memimpin kami dalam setiap waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merry Christmas, Tuhan memberkati kita semua. Berikut ada video ucapan dari keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Malleber. Dan tetap menjaga kesehatan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat semuanya. Karya terbesar telah nyata. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah karya terbesar yang boleh dinyatakan kepada kita semua di hari Natal ini. Biarlah di tengah pandemi ini kita tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan Natal. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Hai semuanya, selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Semoga kita di Natal kali ini tetap diberi kesehatan dan juga semoga pandemi bisa segera berlalu. Tetap berpikiran positif dan tetap di dalam Tuhan. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Shalom Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Petra dari Gereja Baptis GBI Mareber. Di sini saya akan mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati di masa pandemi ini. Bye-bye. WBI mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru